Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa Jemaat Elroy dimanapun engkau beribadah. Shalom. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, di situ kuasa Tuhan mengalir atas hidup Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada. Semua karena kebaikan-Mu, bahwa setiap kami Tuhan, untuk kami tetap mengucap syukur, untuk kami mau tetap mengatakan bahwa Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang dahsyat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami rindu untuk kami boleh bersorak-sorai, kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang bersuka cita, bersama-sama katakan, amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Sama-sama. Katakan menjadi siap dibangun di atas dasar. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
Mari bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah setiap kami datang memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Come on. Katakan dengan segenap hati. Senang hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Lambaikan tanganmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Oh, come on. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Come on. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Sorak haleluya. Haleluya. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan, umat-Mu, jemaat PDL Roy di tempat ini, dimanapun umat-Mu menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh mengalami Tuhan. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, bahwa setiap kami Tuhan, untuk kami selalu menyembah-Mu. Thank you Lord Jesus. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu sejenak. Mari angkat pujian-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kerinduan kami. Kami sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian kami
Yesusku yang ada di tata mulia, aku memujimu dengan senap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Nyanyikan pujian ini dari Allah, sama-sama katakan. Kerinduanku, amin, berada dekatmu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hatimu, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu, aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia, aku memujimu dengan senap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia, aku memujimu dengan senap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan katakan, aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia, aku memujimu dengan senap hatiku. Ku menyembahmu selalu, tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami rindu untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu bagi setiap kami. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu itu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk di tahun-tahun ke depan, untuk kami tetap berjalan bersama Tuhan. Dan kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi di depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap
Terima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Setiap kita yang siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Ucap syukur kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kita percaya juga bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas puji-pujian kita, amin. Nah Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat keempat dan kelima. Nah masih bertahan bersama saya Bapak Ibu di dalam kitab Rasul Petrus. Sebab di dalam kitab Rasul Petrus ini banyak sekali rahasia-rahasia, hal-hal yang Tuhan izinkan untuk Tuhan nyatakan kepada saya. Dan saya juga akan membagikan kepada Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat keempat dan kelima. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan membahas, kalau Bapak Ibu suka dengan sebuah judul khotbah, saya akan memberi judul khotbah saya pada sore hari ini, menjadi batu yang hidup, ya. Kenapa saya memberi judul menjadi batu yang hidup? Karena ini nanti relate dengan ayat yang kita baca Bapak Ibu. Nah coba Bapak Ibu perhatikan bersama-sama dengan saya ayatnya yang keempat. Dan datanglah kepadanya. Kepadanya ini siapa Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab konvensional, di situ ayat ini di bawah judul perikop Yesus Kristus batu penjuru. Maka ketika kita membaca dan datanglah kepadanya di ayat yang keempat, makanya itu jelas merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Sekali lagi kita ulang, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Nah dari ayat ini kita menemukan sebuah kesimpulan bahwa Yesus disebut batu yang hidup. Amin. Yesus yang kita sembah adalah batu yang hidup. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah Bapak Ibu, ada sesuatu yang unik. Tadi dikatakan di ayat yang 4 bahwa Yesus adalah batu yang hidup. Kita disuruh datang kepada Yesus, batu yang hidup. Ya. Di ayat yang kelima kita melihat Rasul Paulus memerintahkan kepada jemaat Yahudi pada waktu itu, dan kepada kita juga saat ini dikatakan apa? Dan biarlah kamu, ya, kita juga dipergunakan sebagai batu hidup. Yesus batu yang hidup. Kita diminta menjadi batu yang hidup Bapak Ibu. Jadi kita harus sama seperti Yesus. Ya, kenapa? Karena Yesus telah menjadi batu yang hidup, menjadi sebuah contoh batu yang hidup. Dan Allah meminta kita juga menjadi batu yang hidup Bapak Ibu. Ya, jadi kita diminta untuk menjadi sama seperti Yesus. Nah Bapak Ibu, untuk menjadi batu yang hidup, kalau menurut firman Tuhan yang kita baca ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, dikatakan apa ayat yang keempat? Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada batu yang hidup. Siapakah sang batu yang hidup itu? Yesus. Nah Bapak Ibu, saya punya sebuah analogi. Begini, Bapak Ibu kalau mau jadi pintar, mahir menjahit, mungkin Bapak Ibu ada yang punya hobi menjahit ya. Kalau Bapak Ibu punya hobi menjahit ya, Bapak Ibu tentu akan datang kepada seorang penjahit, betul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti akan datang kepada seorang penjahit untuk bisa menjadi seorang penjahit yang handal. Bapak Ibu kan datang kepada seorang penjahit ya. Sama ketika kita belajar musik, misal contohnya keyboard ya. Orang yang ahli bermain keyboard itu disebut keyboardist atau seorang pemain keyboard. Nah kalau Bapak Ibu ingin belajar bermain keyboard, tentunya Bapak Ibu harus datang kepada seorang pemain keyboard atau seorang keyboardist ya, atau seorang guru les keyboard ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu datang kepada dia supaya bisa bermain keyboard ya. Nggak mungkin Bapak Ibu pengen belajar bermain keyboard lalu datang kepada vokalis. Nggak nyambung Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu tidak akan bisa bermain keyboard, bisanya nyanyi ya.
Itu sebuah hal yang kita pahami bersama-sama seperti itu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen jadi seorang pemain keyboard, maka Bapak Ibu akan datang kepada seorang pemain keyboard, seorang keyboardist, ya. Ya. Lah, pertanyaan saya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pengen bisa bermain keyboard, lalu Bapak Ibu datang kepada seorang pemain keyboard atau keyboardist, kira-kira Bapak Ibu begitu datang bisa nggak tiba-tiba jadi bisa nggak tiba-tiba bisa bermain keyboard, ya, bisa ahli bermain keyboard? Tentu tidak bisa Bapak Ibu, ya. Karena begitu kita datang, kita nggak otomatis bisa memainkan keyboard. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita datang kepada seorang keyboardist? Satu hal yang kita lakukan, apa itu Bapak Ibu? Belajar. Ketika kita datang kepada seorang pemain keyboard, pengen bisa main keyboard, tentunya kita apa? Belajar. Ya. Karena apa? Karena pemain keyboard ini punya ilmu yang kita butuhkan untuk bisa memainkan keyboard dengan baik. Ya, untuk membuat kita menjadi seorang keyboardist. Ya. Nah, sama, ketika kita datang kepada Yesus, kita juga harus belajar kepada Yesus. Jadi yang dimaksud dengan datang kepadanya itu adalah kita belajar kepada Yesus. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita belajar kepada Yesus? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini pernyataan diri Allah melalui Yesus Kristus. Nah, makanya kalau Bapak Ibu tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah belajar mengerti firman Tuhan, bagaimana bisa Bapak Ibu menjadi batu yang hidup? Padahal jelas dikatakan tadi Allah meminta kita menjadi batu yang hidup. Ya, kita diminta menjadi batu yang hidup sama seperti Yesus yang adalah batu yang hidup. Lalu langkah kedua untuk kita menjadi batu yang hidup apa? Ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, Bapak Ibu, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus rela diajar. Ya, bukan hanya belajar, kita harus rela ya dibentuk menjadi batu yang hidup. Ya. Karena tadi ada kata biarlah kamu, ya. Itu artinya kita harus merelakan diri kita. Ya. Nah, kebanyakan orang dengar firman, belajar firman, tapi nggak rela dirinya dibentuk oleh firman. Ya. Firman cuma sebatas pengetahuan saja. Tapi kalau begitu firman ini digunakan untuk membentuk menjadi batu yang hidup, kita tuh bilang tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu kalau soal itu. Kalau soal mengetahui firman, nomor 1, ya. Paham firman, nomor 1. Tapi begitu mau dibentuk, rela dibentuk oleh firman, tunggu dulu. Ya. Itu soal yang beda. Nah, makanya untuk menjadi batu yang hidup, bukan hanya kita datang kepada Tuhan Yesus, artinya kita belajar kepada batu yang hidup itu, Yesus itu sendiri. Lalu yang kedua, kita harus rela dibentuk menjadi batu yang hidup, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dan saya mendapatkan tuntunan untuk kita harus menjadi batu yang hidup sama seperti Yesus, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, datang kepada Yesus. Sama artinya kita harus belajar. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus belajar melalui dari Yesus yang adalah batu yang hidup itu sendiri. Belajarnya pakai apa? Pakai firman Tuhan. Ya. Begitu kita dengar firman Tuhan, begitu kita terima firman Tuhan, langkah kedua yang harus kita lakukan, relakan dirimu untuk dibentuk menjadi batu yang hidup. Ya. Maka kita baru bisa jadi batu yang hidup. Nah, berikutnya setelah kita sama-sama mengerti bahwa kita bagaimana kita menjadi batu yang hidup, lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya, konsekuensi kita menjadi batu yang hidup. Nah, ini saya juga harus sampaikan. Konsekuensi kita menjadi batu yang hidup, ya. Nah, konsekuensi kita menjadi batu yang hidup ini juga ada dua, Bapak Ibu. Nah, saya sore hari ini membawa dua konsekuensi. Yang pertama kabar buruk, yang kedua kabar baik. Nah, kita dengar dulu kabarnya yang buruk. Bukan maksudnya buruk jelek ya Bapak Ibu, enggak. Tapi ini konsekuensi yang harus kita alami ketika kita menjadi batu yang hidup. Ayatnya yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Konsekuensi pertama kita menjadi batu yang hidup adalah kita dibuang oleh manusia. Mungkin engkau tidak dibuang oleh orang sekitarmu Bapak Ibu. Mungkin engkau dipandang rendah. Mungkin engkau dipandang sebelah mata. Mungkin engkau dipandang sok rohani. Mungkin engkau dipandang dan dicurigai
dipikirkan jelek, ya, difitnah, disalah sangka, disalah pahami, oleh karena engkau melakukan firman Tuhan, oleh karena engkau melakukan kehendak Tuhan, oleh karena engkau menjadi batu yang hidup, Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan katakan konsekuensi yang kita harus alami apa? Dibuang oleh manusia. Yesus dibuang oleh manusia, Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus ditolak sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit bagaimana sejarah ceritanya bagaimana orang Yahudi menolak Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa dalam Perjanjian Lama itu dari sejak awal sudah kita diketahui bahwa ada janji tentang Mesias, ya. Nah, Bapak Ibu tahu kapan janji Mesias pertama kali dituliskan dalam firman Tuhan dalam Alkitab? Bapak Ibu tahu? Kitab Kejadian merupakan kitab pertama yang mencatat di mana janji akan Mesias diberikan kepada manusia. Kapan itu, Bapak Ibu? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu itu manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah berfirman kepada manusia dan kepada ular yang menjadi penyebab, yang menjadi memberikan tipu muslihat kepada manusia untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan dengan itu manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu itu Tuhan berkata seperti ini, keturunanmu, kepada perempuan itu, keturunanmu akan meremukkan kepala ular ini, dan keturunannya akan meremukkan tumitnya. Ya, Bapak Ibu ingat ayat itu? Itulah janji pertama tentang Mesias. Ya, jadi Mesias sudah dijanjikan bahwa nanti akan keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular ini, ya, dan itu digenapi pada waktu Yesus ada di atas kayu salib, ya. Janji tentang Mesias itu sudah ada dalam kitab Kejadian sejak kejatuhan manusia dalam dosa, lalu mulai beralih kepada zamannya Abraham dan zamannya Ishak, lalu itu janji tentang Mesias bolak-balik diperdengarkan, Bapak. Contoh pada zaman Abraham ada firman Tuhan berkata, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Bukan oleh keturunan-keturunanmu, bukan, Bapak Ibu. Oleh keturunanmu, tunggal. Merujuk pada Yesus, bahwa oleh karena Yesus semua bangsa di bumi akan menerima berkat. Apa itu? Keselamatan. Janji tentang Mesias ini sudah ada. Sampai kepada munculnya bangsa Israel, bangsa Yahudi, mereka sudah mengenal bahwa nanti suatu saat akan tiba datangnya seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari dosa, dari hukuman kekal, dari hukuman dosa. Nah, berjalannya waktu, janji tentang Mesias ini dinantikan oleh orang-orang Israel. Tapi bangsa Israel ini mengalami penindasan yang luar biasa, penjajahan yang luar biasa berkali-kali oleh bangsa-bangsa, mulai dari bangsa Babel, ya, mulai bangsa Persia, Mesir, ya, sampai nanti zamannya Yesus dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, karena mereka berkali-kali dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu? Konsep Mesiasnya berubah, ya. Namanya orang mengalami banyak penderitaan, Bapak Ibu, ya. Bukan lagi konsep yang benar itu tidak bisa dipertahankan, ya. Makanya kalau kita sementara dalam penderitaan, jangan sampai konsep kita, pengenalan kita akan Tuhan ini berubah. Bangsa Israel oleh karena penderitaan, akhirnya pengenalannya Tuhan, konsep Mesiasnya berubah. Yang sebelumnya menantikan seseorang, menantikan pribadi yang akan menyelamatkan mereka dari dosa, tapi apa? Mereka mulai mengganti konsep Mesiasnya dengan apa? Seorang pribadi yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa. Bukan hanya membebaskan mereka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi mereka juga akan membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, yang tentram, ya. Nah, Bapak Ibu, Mesias itu memiliki kata arti yang diurapi, ya. Yang diurapi, bahasa Yunaninya Kristos, ya. Kristus itu artinya yang diurapi, makanya Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, ya. Itu artinya kata Mesias itu artinya yang diurapi. Nah, dalam sepanjang Perjanjian Lama ada 3 jabatan yang menerima pengurapan dari Tuhan, Bapak Ibu. 3 jabatan yang menerima pengurapan dari Tuhan. Yang pertama itu imam, yang kedua itu nabi, yang ketiga itu raja. Nah, zaman bangsa Israel itu mereka mengenal imam yang menurut mereka imam agung, imam yang besar, bukan imam agung, ya, imam yang cukup besar, yang dianggap imam terbesar dalam kalangan orang Yahudi dalam sejarah bangsa Yahudi. Bapak Ibu tahu siapa? Harun. Harun dianggap sebagai imam yang pertama dan terbesar di antara orang Israel.
Lalu tadi kita yang kedua, jabatan yang kedua yang menerima pengurapan adalah nabi. Siapakah nabi yang terbesar di kalangan orang Israel, di pandangan orang Israel? Nabi yang terbesar di pandangan orang Israel adalah Musa dan Elia. Ya, Musa yang menerima Torah, ya, yang menerima Taurat, ya, 2 loh batu, ya. Lalu Elia yang tidak mengalami kematian, ya, tapi langsung dibawa Tuhan ke surga. Nah, Bapak Ibu, 2 orang ini dianggap sebagai nabi terbesar yang pernah ada di Israel. Lalu raja, nah Bapak Ibu sama-sama tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang terbesar di Israel. Sampai hari ini bintang Daud menjadi lambang dari negara Israel. Artinya ini adalah raja yang cukup besar yang pernah dimiliki oleh orang Israel. Nah Bapak Ibu, harapan orang Yahudi tentang Mesias yang akan datang itu adalah Mesias itu apa? Mesias itu adalah seorang imam yang keimamannya jauh lebih besar daripada Harun. Mesias seorang nabi yang kenabiannya jauh lebih besar daripada Musa dan Elia. Lalu Mesias ini juga harus datang sebagai raja yang kerajaannya nanti akan jauh lebih besar dan lebih kuat daripada kerajaan Daud. Ya, ini harapan orang Israel. Berubah konsep Mesiasnya. Yang dari awal adalah pribadi yang harusnya menyelamatkan mereka dari dosa. Tiba-tiba muncul Yesus, gedebrek. Lahirnya aja di kandang domba, anak tukang kayu, ya. Orang yang di pandangan manusia seperti manusia biasa, punya keluarga, punya ini, hidup bersama dengan bapak ibunya, ya. Lalu tiba-tiba dikatakan bahwa Yesus itu Mesias. Apa reaksi orang Yahudi? Orang Yahudi marah. Orang Yahudi tidak terima. Orang yang kayak gini mau jadi Mesiasnya kita, yang mau membebaskan kita dari penjajahan, ya, yang mau membebaskan kita dari penjajahan bangsa Romawi, bangsa-bangsa yang lain, dan akan membuat negara kita menjadi negara yang makmur dan tentram. Orang seperti ini mau jadi Mesiasnya kita. Marah bangsa Yahudi. Tidak terima bangsa Yahudi. Ya. Karena apa? Karena konsep Mesiasnya sudah berubah. Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi. Yesus dibuang oleh manusia. Kenapa? Karena dia jadi batu yang hidup. Kita sama. Ketika Tuhan meminta kita menjadi batu yang hidup, konsekuensi yang harus kita alami apa? Kita dibuang oleh manusia. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, orang gak pandang engkau. Orang gak memandang engkau sebelah mata, engkau disalahpahami. Padahal engkau sudah melakukan apa yang baik. Ya, engkau sudah melakukan apa yang benar. Tapi orang tidak menganggap itu sebagai sebuah yang baik. Orang tidak menganggap itu sebagai sebuah pengorbanan, sebagai usahamu untuk melakukan kebenaran firman. Tidak. Kok dipandang ada maksud-maksud tertentu mungkin. Ya, sok suci, sok rohani, cari perhatian dan lain sebagainya. Ya. Itu sudah konsekuensi yang harus kita alami ketika kita memutuskan diri untuk menjadi batu yang hidup sama seperti Yesus. Tapi puji Tuhan, tidak sampai di situ. Kalau tadi ada kabar buruk, konsekuensi yang kedua adalah kabar baik. Kita lihat ayatnya yang kelima. Dikatakan apa? Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ya, sekalipun kita dibuang oleh manusia, sekalipun kita tidak diperlakukan adil oleh manusia, sekalipun orang tidak memandang kita, sekalipun kita tidak kelihatan di mata manusia. Ingat firman ini Bapak Ibu. Firman-Nya tidak selesai sampai di situ, tapi dikatakan yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Konsekuensi ketika kita menjadi batu yang hidup bukan hanya kita dibuang oleh manusia, tapi kita dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Ya, karena itu tetap berusaha jadi batu yang hidup. Ya, bagaimana kita bisa menjadi batu yang hidup Bapak Ibu? Saya akan bukakan satu ayat saja sebelum kita tutup dalam Filipi, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Yang ke-8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Yesus ya ini Bapak Ibu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya Bapak Ibu. Yesus itu merendahkan diri dan dia menjadi manusia biasa dan dia taat sampai mati. Dia rela direndahkan manusia, dia rela dibuang oleh manusia, dia rela ditolak oleh manusia. Ya. Ini konsekuensi yang Yesus alami sebagai batu yang hidup. Dan kemungkinan ini juga kan konsekuensi yang kita alami sebagai ketika kita memilih menjadi batu yang hidup di hadapan Allah. Tapi ingat,
Tadi ayatnya, kita dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Lihat ayat yang ke-9, Filipi 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wow, sebuah kehormatan yang diterima oleh Yesus, bahwa dia menerima penghormatan dari Allah, meninggikan Allah, begitu meninggikan dia. Dan dikatakan apa? Mengaruniakan nama di atas segala nama. Ya, kita sampai hari ini berdoa dengan nama Yesus. Kita minta kesembuhan dalam nama Yesus. Kita minta berkat dalam nama Yesus. Kita berdoa untuk sesuatu yang mustahil di dalam nama Yesus. Kita mau pergi kemanapun kita berdoa dalam nama Yesus. Berdoa untuk orang tua kita dalam nama Yesus. Berdoa untuk orang mati dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Yesus dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Hari ini ketika engkau memutuskan menjadi manusia, batu yang hidup, mungkin manusia membuang engkau. Tapi lihat, kita dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus yang akan meninggikan kita. 1000 tangan manusia mungkin mencoba menarik kita jatuh ke bawah Bapak. 1000 tangan manusia mencoba menutupi engkau supaya engkau tidak kelihatan. 1000 tangan manusia coba menjatuhkan engkau, menarik engkau jatuh. Tapi berita baiknya, cukup 1 tangan Tuhan saja yang menopang engkau dan membawa engkau naik tinggi Bapak. Ya, konsekuensi yang kita terima menjadi batu yang hidup. Tapi ingat, ada hal yang harus kita lakukan. Tadi Yesus di ayat yang ke-8, Filipi 2 ayat yang ke-8, Yesus apa yang Yesus lakukan? Dia merendahkan dirinya dan taat. Hari ini ketika engkau memilih menjadi batu yang hidup dengan belajar firman Tuhan dan merelakan dirimu dibentuk oleh firman Tuhan, mungkin manusia akan membenci, bahkan mungkin menghakimi engkau, bahkan mungkin menilai engkau jelek, menilai engkau salah, memandang sebelah mata. Tapi ingat bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia yang menghormati kita. Makanya Paulus bisa bilang, adakah ku cari kesukaan manusia? Yang terpenting bagi Paulus adalah kesukaan Allah. Bagaimana Allah memandang respek sama dia, memandang respek kepada Paulus dan menghormati Paulus. Sama ketika kita juga memilih menjadi batu yang hidup, konsekuensinya memang kita harus dibuang manusia, kita direndahkan manusia, kita dipandang jelek sama manusia. Tapi ingat, Tuhan yang memandang kita dengan hormat, dengan sebuah respek. Ya, bayangkan kalau Tuhan respek sama kita. Masa Tuhan respek dengan kita, Tuhan tidak memberi apa-apa pada kita, tidak melakukan apa-apa kepada kita, membiarkan kita jatuh dalam masalah yang dalam. Kalau Tuhan respek sama kita, sudah pasti Tuhan akan bertindak untuk kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan telah selesai disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita pegang sungguh-sungguh. Kita harus jadi batu yang hidup. Ya, dan konsekuensinya memang kita dibuang oleh manusia, tapi ingat Tuhan jadi pembela kita. Tuhan yang akan memberikan pembelaan untuk kita. Tuhan yang memberikan respek kepada kita. Tuhan yang memberikan penghormatan kepada kita. Ya. Amin Bapak Ibu, seperti Allah begitu meninggikan Yesus. Ya, karena dia menjadi batu yang hidup. Ketika kita juga menjadi batu yang hidup, maka Allah juga akan meninggikan kita Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan Tuhan untuk kami menjadi batu yang hidup Tuhan. Dengan kami belajar kepadamu yang adalah batu yang hidup itu sendiri, kami belajar kepada Engkau dan kami rela dibentuk Tuhan oleh firman. Tapi kami sadar akan konsekuensinya Tuhan. Kami harus mungkin Tuhan dijauhi oleh manusia, dipandang rendah oleh manusia, dipandang sebelah mata oleh manusia, disalahpahami oleh manusia, difitnah oleh manusia. Seperti yang Yesus alami. Tapi kami juga sadar bahwa ketika kami memilih menjadi batu yang hidup, Allah yang menjadi pembela kami. Karena Allah menaruh respek dan hormat kepada mereka yang memutuskan untuk menjadi batu yang hidup. Sama seperti Yesus, begitu Allah meninggikan dia, begitu Allah sangat menghormati Yesus Tuhan. Sama ketika kami menjadi batu yang hidup, Tuhan yang begitu meninggikan kami, Tuhan pasti akan memberikan kami
respect, Tuhan akan memberikan kami kehormatan, dan Tuhan menjadi pembela kami, tidak akan membiarkan kami ditelan oleh setiap masalah problema kami Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan menjadi sebuah kegiatan, menjadi sebuah perbuatan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ku mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah sore hari ini. Kami percaya ini menjadi ibadah yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Edi beserta dengan Ibu dan rekan-rekan yang sementara melayani di Manado Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu selama di sana, jauhkan dari virus, jauhkan dari bakteri, jauhkan dari semua sakit penyakit, dan kiranya Tuhan melindungi hamba-hamba-Mu ini, dan kiranya pelayanan hamba-hamba-Mu ini boleh menjadi berkat untuk umat-umat Tuhan yang berada di Manado Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa negara kami beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan kedamaian atas bangsa ini. Tuhan melindungi bangsa ini dari orang-orang jahat. Dan Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan untuk negara, bangsa, bahkan kota kami Surabaya. Kami percaya damai sejahtera Tuhan ada atas negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran menteri yang ada, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan mari sama-sama jemaat kita mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kiranya terimalah daripada Tuhan, kiranya berkat kasih karunia damai sejahtera Allah memberkati kita, menaungi kita dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita di masyarakat, dalam pelayanan kita, dalam apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan dibuat Tuhan beruntung. Dan terimalah kiranya berkat ini mulai dari sekarang sampai nanti Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita untuk masuk dalam kerajaan-Nya yang mulia dan kekal. Dan engkau yang percaya telah menerima berkat ini, sama-sama percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya.
Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.